Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya Wayan Evi Prida Yustin. Terima kasih saya ucapkan kepada Panitia Inatime 2022 atas kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Association Between Clinical Parameter Laboratorium and Radiology along with validation of scoring system with lung tuberculosis status in adult HCP patient. Di mana latar belakang dari penelitian ini seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia masih merupakan peringkat ketiga infeksi tuberkulosis tertinggi di dunia. Hal ini akan menyebabkan tingginya morbiditas dan mortalitas untuk infeksi TB itu sendiri. Terutama salah satunya adalah pada pasien HIV, di mana pasien HIV sendiri merupakan kelompok risiko tinggi untuk terinfeksi TB yang memerlukan screening saya untuk menentukan apakah pasien HIV tersebut terinfeksi TB atau bukan. Nah, salah satu gold standar untuk diagnosis TB adalah pemeriksaan Gen Expert Sputum. Namun masih banyak kendala yang kita dapatkan ketika kita akan melakukan pemeriksaan Gen Expert Sputum. Salah satunya adalah pada pasien HIV sendiri sering kita dapatkan susahnya kita menemukan dahak yang representatif ataupun di negara Indonesia sendiri di daerah-daerah perifer masih sulit kita mendapatkan adanya sarana pemeriksaan Gen Express Sputum itu sendiri. Nah, di sini berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti suatu standar baru untuk kita mendiagnosis TB yaitu dari parameter klinis, laboratorium, dan radiologi. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan dari masing-masing parameter yaitu parameter klinis, laboratorium dan radiologi terhadap status TB paru pada pasien HIV dewasa. Di mana setelah kita temukan kuatnya masing-masing hubungan tersebut, kita di sini dibuatkanlah suatu sistem scoring dan dilakukan uji validitas terhadap scoring tersebut. Metode dari penelitian ini adalah desain dari penelitian adalah observational analytic study dengan cross sectional study di mana tempat dan waktu penelitian adalah di Bali dari Januari sampai Juni 2021. Sampel diambil secara simple random sampling, kemudian kriteria inklusi adalah pasien HIV yang berusia 18 tahun ke atas dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan kriteria eksklusi adalah pasien HIV yang memiliki komorbid yang berat dan subjek yang tidak mau berpartisipasi dalam penelitian setelah dilakukan informed consent yang baik. Data dari penelitian ini dianalisis dengan analisis bivariat, dilakukan chi-square dan analisis multivariat dengan regresi logistik. Kemudian adjusted odds ratio digunakan untuk menilai kuatnya masing-masing hubungan dari masing-masing parameter terhadap status TB paru, kemudian dibuatkan scoring TB. Hasil dari penelitian ini di mana dari 150 subjek didapatkan 92 subjek yang memenuhi syarat dalam penelitian, di mana didapatkan beberapa variabel yang signifikan setelah dilakukan analisis multivariat yaitu batuk, sesak, demam, penurunan berat badan, keringat malam dari pemeriksaan fototorak, dari pemeriksaan Gen Expert, neutropil, NLR, MLR, dan ESR. Kemudian dari hasil variabel yang kita dapatkan yang signifikan, kemudian kita masukkan ke dalam sistem scoring, di mana sistem scoring itu nilai totalnya adalah 100 dan yang kita dapatkan yang signifikan adalah batuk, kemudian sesak napas, demam, penurunan berat badan, keringat malam, dan dari hasil pemeriksaan radiologi yaitu dari hasil gambaran chest X-ray yang sugestif terhadap TB dari hasil laboratorium di mana nilai neutrofil, NLR, MLR, dan ESR.
Kemudian, dari scoring tersebut, dibuatlah kurva ROC di mana didapatkan cut off point-nya adalah 55,25, di mana di sini, didapatkan scoring kurang dari 55, bukan merupakan TB paru dan lebih dari 55 merupakan suatu, TB paru. Kemudian, peneliti mencoba untuk membuat suatu alur, di mana ini adalah dimodifikasi dari Kemenkes, di mana di sini adalah alur manajemen, screening TB pada pasien HIV, di mana kita ketahui pada pasien HIV sendiri, memang, secara rutin akan di-screening, TB paru. Dari hasil pemeriksaan fisik, misalnya pada pasien HIV yang di-screening didapatkan didapatkan pemeriksaan fisik, penurunan berat badan, demam, batuk, ataupun keringat malam dan sesak. Jika terdapat gejala tersebut langsung dilakukan pemeriksaan fototorak. Namun jika tidak didapatkan gejala tersebut, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan ELD. Dari pemeriksaan darah lengkap bisa kita lihat dari hasil neutropil, NLR, MLR, dan dari hasil LED. Jika salah satu hasil lab tersebut nilainya meningkat, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan fototorak. Namun jika tidak ada peningkatan dari hasil lab dan juga dari gejala klinis kita tidak temukan adanya suatu gambaran penurunan berat badan, demam, batuk, berat malam ataupun sesak, berarti bukan TB. Setelah kita lakukan pemeriksaan radiologi, jika kita dapatkan hasil, pemeriksaan radiologinya sugestif terhadap TB, kita lanjutkan ke pemeriksaan Genexpert Sputum. Jika positif, berarti dia TB terkonfirmasi bakteriologis, jika negatif, berarti TB klinis. Namun jika hasil, gambaran radiologinya tidak sugestif terhadap TB, tetap kita lakukan pemeriksaan Genexpert Sputum. Jika positif berarti TB terkonfirmasi bakteriologis, namun jika negatif berarti bukan TB. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa parameter yang, signifikan dari, penelitian ini adalah dari klinis adalah batuk, sesak, demam, penurunan berat badan, dan juga keringat malam. Dari laboratorium adalah neutropil, NLR, MLR, dan ESR. Dari radiologi adalah gambaran radiologi yang sugestif terhadap TB. Jadi dari parameter klinis laboratorium radiologi yang, dimasukkan ke dalam, sistem scoring tersebut dapat, digunakan sebagai pelengkap gold standar, jika hasil, pemeriksaan expert MTB, meragukan atau tidak sesuai dengan klinis pasien. Terima kasih. Om Santi 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 Om.